Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Liah dari Universitas Pancasakti Bekasi, Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini. Kali ini saya akan membahas tentang penelitian kualitatif, kuantitatif, mixed method, dan jenis-jenisnya. Yang pertama, saya akan membahas tentang penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah atau natural setting. Disebut juga sebagai metode etnografi karena pada awal metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya. Disebut sebagai metode kualitatif karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif menurut Sugiono 2017. Adapun jenis-jenis penelitian kualitatif, yang pertama penelitian fenomenologi, penelitian etnografi, penelitian studi kasus, metode historis, metode teori dasar atau grounded theory. Penelitian fenomenologi merupakan salah satu jenis metode penelitian kualitatif yang diaplikasikan untuk mengungkap kesamaan makna yang menjadi esensi dari suatu konsep atau fenomena yang secara sadar dan individual dialami oleh sekelompok individu dalam hidupnya. Studi fenomenologis dapat dideskripsikan sebagai penerapan metode kualitatif dalam rangka menggali dan mengungkap kesamaan makna dari sebuah konsep atau fenomena yang menjadi pengalaman hidup sekelompok individu. Penelitian etnografi menurut para ahli, menurut Richard dan kawan-kawan 1985, pengertian etnografi adalah serangkaian bentuk kajian tentang kehidupan dan kebudayaan suatu masyarakat atau etnik, misalnya yang berkaitan dengan adat istiadat, kebiasaan, hukum, seni, religi, dan bahasa. Menurut Roger M. Kissing 1989, etnografi yaitu pembuatan dokumentasi dan analisis budaya tertentu dengan mengadakan penelitian lapangan. Hal ini berarti bahwa dalam mendefinisikan suatu kebudayaan, seorang etnografer atau peneliti etnografi juga menganalisis. Selanjutnya penelitian studi kasus. Menurut Pollitt dan Hengler, 1990, studi kasus berfokus pada penentuan dinamika mengenai pertanyaan lebih lanjut, mengapa seseorang berpikir, melakukan sesuatu, atau bahkan mengembangkan diri. Fokus tersebut dinilai oleh Pollitt dan Hengler penting dalam studi kasus, sebab dibutuhkan analisis yang intensif, bukan berfokus pada status, kemajuan, tindakan, atau pikiran yang dimilikinya. Jadi dapat dikatakan bahwa studi kasus merupakan studi intensif tentang seseorang, sekelompok orang, atau unit yang bertujuan untuk mengeneralisasi beberapa unit. Oleh karena demikianlah, sebuah studi kasus juga telah digambarkan sebagai investigasi intensif dan sistematis dari satu individu, kelompok, komunitas, atau unit lain di mana peneliti memeriksa data mendalam yang berkaitan dengan beberapa variabel. Selanjutnya, metode historis yaitu metode penelitian yang meliputi pengumpulan data dan penafsiran gejala peristiwa yang timbul di masa lalu yang menggambarkan secara kritis keseluruhan kebenaran, kejadian, atau fakta untuk membantu mengetahui apa yang harus dikerjakan di masa mendatang. Sedangkan menurut Juju Sujana dalam diklat Dasar-dasar Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan mengatakan bahwa metode penelitian historis adalah untuk merekonstruksi masa lampau secara sistematis dan objektif melalui kegiatan pengumpulan, evaluasi, verifikasi, dan sintetis dari bukti-bukti untuk menegakkan fakta dan memperoleh kesimpulan yang kuat. Metode teori dasar, pendekatan grounded theory atau grounded theory approach
adalah metode penelitian kualitatif yang menggunakan sejumlah prosedur sistematis guna mengembangkan teori dari kancah keilmuan. Pendekatan ini pertama kali disusun oleh dua orang sosiolog, yaitu Barney Glaser dan Anselm Strauss. Menurut kedua ilmuwan ini, pendekatan grounded theory merupakan metode ilmiah karena prosedur kerjanya yang dirancang secara cermat sehingga memenuhi kriteria metode ilmiah. Kriteria dimaksud adalah adanya signifikansi kesesuaian antara teori dan observasi, dapat digeneralisasikan, dapat diteliti ulang, adanya ketepatan dan ketelitian, serta bisa dibuktikan. Yang kedua, kita akan membahas tentang penelitian kuantitatif. Menurut para ahli, di antaranya Creswell 1944, penelitian kuantitatif adalah sebuah penyelidikan tentang masalah sosial berdasarkan pada pengujian sebuah teori yang terdiri dari variabel-variabel, diukur dengan angka, dan dianalisis dengan prosedur statistik untuk menentukan apakah generalisasi prediktif teori tersebut benar. Menurut Nana Sujana dan Ibrahim 2001, penelitian kuantitatif adalah penelitian yang didasari pada asumsi, kemudian ditentukan variabel, dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode-metode penelitian yang valid, terutama dalam penelitian kuantitatif. Adapun jenis-jenis penelitian kuantitatif diantaranya penelitian survei, penelitian korelasional, penelitian ex post facto, penelitian eksperimen. Penelitian survei adalah metode penelitian kuantitatif yang digunakan untuk mendapatkan data yang terjadi pada masa lampau atau saat ini tentang keyakinan, pendapat, karakteristik, perilaku, hubungan variabel, dan untuk menguji beberapa hipotesis tentang variabel sosiologis dan psikologis dari sampel yang diambil dari populasi tertentu. Teknik pengumpulan data dengan pengamatan atau wawancara atau kuesioner dan hasil penelitian cenderung untuk digeneralisasikan. Selanjutnya, penelitian korelasional. Adapun definisi penelitian korelasional menurut beberapa ahli, diantaranya Surya Brata 1994. Penelitian korelasional adalah penelitian yang bertujuan untuk mendeteksi sejauh mana variasi-variasi pada suatu faktor memiliki kaitan dengan variasi-variasi pada satu atau lebih faktor lain berdasarkan pada koefisien korelasi. Selanjutnya, menurut Frankel dan Wallon 2008, penelitian korelasi termasuk penelitian deskripsi, sebab penelitian tersebut merupakan upaya untuk menggambarkan kondisi yang sudah terjadi. Dalam penelitian ini, peneliti berupaya menggambarkan kondisi sekarang dalam konteks penelitian kuantitatif yang direfleksikan dalam variabel. Selanjutnya, jenis penelitian ex post facto. Penelitian ex post facto merupakan penelitian yang bertujuan menemukan penyebab yang memungkinkan perubahan perilaku, gejala, atau fenomena yang disebabkan oleh suatu peristiwa, perilaku, atau hal-hal yang menyebabkan perubahan pada variabel bebas yang secara keseluruhan sudah terjadi. Penelitian ex post facto secara metodologis merupakan penelitian eksperimen yang juga menguji hipotesis tetapi tidak memberikan perlakuan-perlakuan tertentu karena sesuatu sebab kurang etis untuk memberikan perlakuan atau memberikan manipulasi. Biasanya karena alasan etika manusiawi atau gejala peristiwa tersebut sudah terjadi dan ingin menelusuri faktor-faktor penyebabnya atau hal-hal yang mempengaruhinya. Jenis penelitian eksperimen, mode penelitian eksperimen adalah penelitian untuk mengetahui akibat dari perlakuan yang diberikan terhadap suatu hal yang diteliti. Selanjutnya yang ketiga, kita akan membahas tentang penelitian mixed method.
Penelitian mixed method atau penelitian gabungan adalah penelitian yang berorientasi pada tindakan dengan menggunakan baik metode kualitatif maupun metode kuantitatif dalam proses pelaksanaan suatu penelitian yang sama. Penelitian gabungan merupakan suatu prosedur untuk pengumpulan data, analisis data, dengan penggunaan gabungan secara sekuensial, metode kuantitatif dan metode kualitatif atau sebaliknya, dalam memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap masalah utama. Adapun jenis-jenis penelitian mixed method di antaranya penelitian tindakan atau action research, yang kedua penelitian evaluatif, yang ketiga penelitian R&D. Jenis penelitian tindakan atau action research atau penelitian tindakan merupakan salah satu bentuk rancangan penelitian. Dalam penelitian, tindakan peneliti mendeskripsikan, menginterpretasi, dan menjelaskan suatu situasi sosial pada waktu yang bersamaan dengan melakukan perubahan atau intervensi dengan tujuan perbaikan atau partisipasi. Penelitian evaluatif. Penelitian evaluatif adalah kegiatan penelitian yang sifatnya mengevaluasi suatu kegiatan atau program yang bertujuan untuk mengukur keberhasilan suatu kegiatan atau program dan menentukan keberhasilan suatu program dan apakah telah sesuai dengan yang diharapkan. Yang terakhir adalah jenis penelitian R&D. Menurut Sugiono 2009 menyampaikan bahwa research and development adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan metode tersebut. Sementara dalam bidang pendidikan, Borg and Gale 1985 dalam Sugiono 2009 menyatakan bahwa penelitian dan pengembangan atau research and development atau yang biasa yang kita kenal dengan R&D merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mengembangkan atau memvalidasi produk-produk yang digunakan dalam pendidikan dan pembelajaran. Dari kedua pendapat ahli tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa research and development atau R&D adalah metode penelitian bertujuan untuk menghasilkan produk-produk tertentu serta menguji validitas dan keefektifan produk tersebut dalam penerapannya. Demikian uraian dari saya mengenai penelitian kualitatif, kuantitatif, dan mixed method serta jenis-jenisnya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.